Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanggi Apriani Karuniawati, NIM 190003130. Kali ini saya akan memberikan opini tentang pergaulan bebas remaja, yaitu tentang perzinaan. Pergaulan merupakan fitrah bagi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan interaksi sosial antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka saling tolong-menolong, mereka bergaul, berteman, berorganisasi, bersekolah, bermasyarakat. Itulah salah satu aktivitas yang membutuhkan pergaulan. Dan saat ini yang menjadi fokus pergaulan yang diamati adalah mengenai pergaulan remaja saat ini. Pada zaman sekarang, pergaulan remaja sangat memprihatinkan akibat kemajuan dunia yang begitu pesat. Berbagai macam ilmu, pengetahuan, dan teknologi sudah semakin canggih. Majunya teknologi dan media berpengaruh besar dalam pergaulan remaja saat ini. Banyak remaja yang terjerumus dan gagal menggunakan akses media sosial, serta meniru apa yang telah mereka lihat tanpa melihat dampak buruk yang akan terjadi pada diri mereka sendiri. Pergaulan remaja saat ini sangatlah jauh dari apa yang telah diajarkan menurut syariat dan ajaran agama Islam. Banyak perilaku remaja yang menyimpan dari ajaran agama Islam yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan menyimpan dari ajaran agama Islam seperti perzinaan, berdua-duaan dengan lawan jenis, narkoba, mabuk-mabukan, dan masih banyak lagi. Islam melarang segala perbuatan yang sifatnya menimbulkan dosa. Islam juga memerintahkan agar perempuan dan laki-laki menutup dan menjaga auratnya. Islam melarang muda-mudi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berdua-duaan baik di tempat umum maupun di tempat sepi. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiganya adalah syaitan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjurus pada perzinaan. Zina merupakan sebuah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa memiliki ikatan hubungan perkawinan secara sah, dilakukan secara sadar tanpa adanya unsur syubhat. Zina termasuk perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya akan mendapatkan sanksi yang sangat berat, baik hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Zina merupakan perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zina dapat merendahkan manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di mata masyarakat pada umumnya. Mudorot atau keburukan yang akan terjadi pada pelaku zina di dunia yaitu: yang pertama, perbuatan zina akan mendatangkan semua jenis keburukan, seperti hilangnya akhlak terpuji, hilangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilangnya kesopanan, melemahkan keimanan seseorang, merendahkan nilai-nilai ajaran agama. Yang kedua, perbuatan zina dapat menghilangkan rasa malu, sehingga menjadikan seseorang tidak tahu malu. Yang ketiga, dengan perbuatan zina akan mempengaruhi keceriaan wajah, sehingga membuat wajah kusam, kelam, dan tampak layu. Yang keempat, perbuatan zina dapat menghilangkan harga diri pelakunya, menjatuhkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh makhluknya. Yang kelima, orang akan melihat seorang pezina dengan pandangan yang meragukan, penuh dengan khianat. Tidak ada seorang pun yang akan percaya tentang kehormatan yang diraihnya dan anak yang dimilikinya. Yang keenam, perbuatan zina akan mengakibatkan hati yang sempit dan perasaan tertindas. Para pezina akan diperlakukan dengan perlakuan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa melarang manusia untuk melakukan hubungan seks tanpa adanya ikatan pernikahan, karena berbagai alasan, diantaranya perbuatan zina adalah perbuatan keji yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat, yaitu sopan santun. Zina dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisyah.
wasa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina adalah perbuatan yang keji yang membawa akibat buruk, selain di dunia juga di akhirat. Akibat buruk bagi pelaku zina di akhirat kelak yaitu: yang pertama, tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat serta disucikan. Pun bagi mereka azab yang pedih, seorang tua yang berzina, raja yang berdusta, dan orang miskin yang congkak. Diriwayatkan Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Yang kedua, kekal di dalam neraka. Seseorang yang melakukan zina selama hidupnya, maka akan menjadi penghuni abadi di dalam neraka. Yang ketiga, dijilat api neraka. Yang keempat, ditempatkan di pintu neraka yang paling busuk. Solusi untuk mencegah pergaulan remaja agar tidak terjerumus dalam hal-hal negatif yang bisa merugikan dirinya sendiri yaitu: yang pertama, dibutuhkan peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya sejak dini dengan hal-hal yang positif. Yang kedua, menanamkan pendidikan karakter pada anaknya agar kelak anaknya menjadi pribadi yang berakhlak sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Yang ketiga, mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif. Yang keempat, memperkuat pendidikan agama, karena agama merupakan sebuah fondasi kehidupan bagi setiap manusia. Yang kelima, memilih teman yang baik. Yang keenam, memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja serta sebab dan akibatnya. Yang ketujuh, kewajiban menutup aurat bagi setiap wanita. Yang kedelapan, menundukkan pandangan. Yang kesembilan, tidak berhalawat atau berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi pendengarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.